Enggak, saya hanya mau pastikan dulu ya. Tes dulu. Tes dulu. Tes dulu. Kita akan segera mulai ibadah penghiburan kita pada malam. Yang masih di luar, kita masih tunggu untuk bisa bergabung bersama-sama. Ini. Terus dulu. Sidang jemaat, keluarga dan undangan yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Saya ulangi sekali lagi, shalom. Ya, puji Tuhan, pada malam hari ini kita tetap diberikan kesempatan untuk datang ke hadapan Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mempunyai satu tujuan, bersama-sama masuk dalam ibadah penghiburan malam kedua dari almarhum Pendeta Benyamin Mongso yang meninggal di usia 87 tahun pada hari Minggu tanggal 20 Maret pukul 6.45 pagi. Saya mengajak semua jemaat untuk boleh masuk dalam satu bersama-sama. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita serahkan ibadah kita pada malam hari ini ke dalam tangan-Nya. Dalam kasih kuasa Tuhan boleh memberkati menyertai kita. Darah-Nya yang kudus menutup bungkus kita semua yang hadir pada malam hari ini, menyuci kuduskan segala dosa-dosa kita. Kita masuk dalam hadirat yang kudus. Kita mau serahkan ibadah kita pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, ke dalam penyertaan, ke dalam kasih penyertaan Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kita angkat pujian pertama, El Shaddai. Mari kita tinggikan, agungkan Tuhan kita dengan pujian ini. Tak usah takut sebab Allah menjagaku. Kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan, penyembahan kita ke dalam tangan Tuhan. El Shaddai. Kita angkat suara kita semuanya. Tak usah takut. Tak usah takut, menjagaku, Allah menjagaku. Kita angkat suara kita semuanya. Katakan tak usah bimbang. Sungguh Yesus pelihara aku. Yesus pelihara. Tak usah Roh Kudus
Sebab Yesus pelihara. Yesus pelihara. Roh Kudus hidupku, Kudus Sungguh dahsyat.
kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah yang Esa dan terlalu besar kerjaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari Bapa. Secara khusus pada sore hari ini kami melihat bagaimana campur tangan-Mu untuk orang yang kami kasihi Tuhan. Meskipun Kau sempat memberikan angin yang kuat, tetapi saat ini Kau telah meredakan dan menghantar orang yang kami sayangi di tempat ini Tuhan, di dalam duka kami ya Bapa. Memang kami begitu mengasihi orang tua kami Tuhan, tapi kami yakin percaya Kau lebih mengasihinya, dan Kau telah memberikan tempat yang layak bagi orang yang kami kasihi ini Tuhan. Satu sisi kami memang merasa sedih kehilangan Tuhan, tapi Tuhan, kami yakin percaya satu hari nanti kami akan ketemu kembali Bapa. Kami serahkan ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang akan memberkati untuk setiap sidang jemaat-Mu yang sudah datang, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan anak-anak-Mu yang akan melayani Kau pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat boleh duduk kembali. Ada tempat yang lebih terang, ku dapat lihat dengan iman. Bapakku menunggu di sana, tempat tersedia bagiku. Kita angkat pujian, ada tempat yang lebih terang. Ada tempat yang lebih terang, ku dapat lihat dengan iman. Bapakku menunggu di sana, tempat tersedia. Maria bersama umatnya di sana. Maria bersama umatnya di sana. Di sana. Hari yang bahagia, hari yang bahagia, bersama umatnya di sana. Hari yang bahagia, bersama umatnya di sana. Jangan gelisah dan berduka di hatimu, percayalah Aku dan Allah yang Maha Murah. Kita pujian jangan gelisah dan berduka. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Fu, jangan gelisah dan berduka. Kita angkat pujian ini bersama-sama, kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Jangan
percayalah. Percayalah dan Allah yang Maha Murah. Aku pergi menyediakan tempat. Pergi menyediakan tempat bagi kamu. Aku akan membawa engkau di surga sana. Bait kedua, janganlah gelisah dan berduka. Janganlah gelisah dan berduka di hatimu, karena kita sudah percaya. Kepada pendeta Samuel Fu, saya persilakan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi. Saya di sini mewakili Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa di Indonesia wilayah Kalimantan Barat menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam turut berempati bersama dengan keluarga besar yang ditinggalkan oleh Pendeta Benjamin Wongso. Semua anak-anak, menantu, cucu, dan juga sidang jemaat dari GSRI Sungai yang ada di tempat ini. Saya juga mewakili Sinode Gereja Kristen Kalimantan Barat GKKB, juga turut menyampaikan turut berduka cita bersama dengan sidang jemaat yang saya kasihi. Saya diberi kesempatan yang sangat berharga di momen ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ketika berada di hadapan ya senior yang sudah setia kepada Tuhan. Tentu ada satu perasaan hati yang gentar ya melihat almarhum yang sudah dengan setia menjalani seluruh kehidupan dengan setia sampai akhir dan pelayanan, dan itu tentu menjadi sebuah teladan yang luar biasa dan sekaligus menjadi sebuah motivasi bagi setiap kita yang masih diberi kehidupan ini. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Bapa kami yang di surga, walaupun di bumi, muka bumi ada kedukaan, tetapi kami tahu bahwa di surga ada sukacita dan kegembiraan ketika seorang anak Tuhan yang telah setia kembali dan mendengar Tuhan berkata, masuklah hamba yang setia, yang rajin, dan nikmatilah kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Kami tahu inilah yang sudah dialami oleh almarhum Bapak Benjamin Wongso. Biarlah di momen ini kami semua kembali dikuatkan, teristimewa lewat firman Tuhan yang bisa menolong kami untuk memahami bagaimana kami yang masih diberi kehidupan untuk terus menjalani kehidupan di dunia ini. Kau berkati supaya lewat firman Tuhan setiap kami dikuatkan dan diteguh. Dan Roh Kudus mulai yang beserta kami dan memenuhi ruangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya membacakan dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 7 sampai 8. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 7 dan 8 demikian firman Tuhan berkata, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu.
Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Satu bagian lagi yang saya bacakan dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 1. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 mengatakan, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara, kita mengamini apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ini. Karena kita mengetahui bahwa kehidupan manusia di dunia ini akan ditentukan ketika dia meninggal dunia ini. Dengan kata lain, sebelum seseorang mengakhiri hidup dalam dunia, kita masih belum bisa menilai secara utuh tentang kehidupannya. Karena setiap manusia punya kelemahan. Tidak semua orang dia bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Tetapi pada saat seseorang dia bisa mengakhiri hidup dengan baik, maka itu akan menentukan akan arti dari seluruh kehidupan di dunia ini. Itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah di sini bahwa akhir atau kematian itu lebih baik daripada kelahiran. Pada saat seseorang dia mampu untuk menyelesaikan kehidupan dengan baik, maka hidupnya menjadi sungguh bermakna. Itulah sebabnya mengapa kitab Ibrani, penulis Ibrani, menasihatkan kepada kita untuk memperhatikan akan akhir hidup dari mereka yang mengajarkan firman Allah. Karena kita semua menyadari bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang mengajarkan firman Tuhan, maka tidak hanya sekedar melalui mulut kita untuk mengajarkan, tetapi yang lebih penting adalah kehidupan dan teladan kita yang bisa kita tunjukkan sampai kepada akhir hidup, sampai ketika kematian menjemput kita. Karena itu maka penulis Ibrani mengatakan contoh dan ikutilah teladan mereka. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang sudah bisa mengakhiri hidup dengan baik. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika berbicara tentang mereka yang telah mengakhiri hidup dengan baik, saya mencoba untuk melihat di dalam kitab suci, di dalam Alkitab kita tentang orang-orang yang menjadi tanda kutip yang tokoh-tokoh iman, bagaimana mereka mengakhiri hidupnya. Dan kita ingin belajar dari mereka bagaimana akhir kehidupan dan apa yang bisa kita pelajari dari hidup kematian seperti ini. Saya mencoba untuk melihat dari beberapa tokoh. Yang pertama adalah Abraham. Di dalam Alkitab dicatat bahwa Abraham meninggal pada saat putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya. Dan kemudian dia dikumpulkan bersama leluhurnya. Ini adalah satu gambaran yang begitu luar biasa tentang hidup yang dijalani oleh Abraham, yang digambarkan dengan rambut yang putih. Rambut putih itu menggambarkan tentang satu kehidupan yang sudah begitu sempurna. Orang yang dikatakan firman Tuhan, rambut putih itu seperti mahkota yang memancarkan hikmat, mahkota yang memancarkan keagungan. Pengalaman hidup yang begitu luar biasa yang telah dialami oleh Abraham sampai tua dan suntuk umurnya, kemudian dikatakan dia dikumpulkan bersama dengan leluhurnya. Saudara sekalian, kita mengetahui bahwa seluruh hidup Abraham adalah satu gambaran dari hidup sebagai seorang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam kondisi yang suka atau duka, lancar atau susah, dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Kehidupan Abraham bisa kita lihat dari beberapa titik-titik yang penting di mana dia mengambil keputusan dalam hidup. Dan di situ kita melihat Abraham bagaimana di dalam setiap momen yang penting dalam hidup, dia selalu mengambil keputusan yang tepat, yang menunjukkan iman kepada Tuhan. Sampai pada akhir hidupnya, dia digambarkan sebagai seorang yang benar-benar telah menikmati kebersamaan dengan Allah seluruh hidupnya. Ya, rambut putih rambutnya,
suntuk dan tua umurnya, dan dikumpulkan bersama leluhurnya. Kemudian ketika kita melanjutkan, kita melihat ada Yakub. Yakub ketika dia mengakhiri hidupnya, dia memberkati satu persatu anaknya. Dan tidak mengatakan setelah Yakub dia memberkati anaknya, dia menarik kaki ke atas ranjang dan meninggal. Kita tahu bahwa Yakub adalah seorang yang seluruh hidupnya dipenuhi dengan pergumulan. Pergumulan antara untuk mengejar ambisi, dengan usahanya sendiri, dengan cara-caranya sendiri. Dan pada saat yang sama ketika Yakub dia mau untuk mengejar dengan cara sendiri, dia sendiri juga ditipu oleh orang lain. Tetapi sebuah pengalaman hidup yang mengubah seluruh hidup Yakub adalah ketika dia bergulat dengan Allah. Pada saat dia bergulat dengan Allah, seolah-olah dia sudah menang, dia mampu untuk mengalahkan Allah. Tetapi akhirnya Allah melakukan sesuatu yang membuat dia menjadi pincang, dan pada saat itulah Yakub bahwa dia adalah manusia begitu lemah dan yang dibutuhkan adalah Allah. Sejak itulah maka dia diubah namanya dari Yakub menjadi Israel, yaitu seorang yang bergulat dengan Allah. Pengalaman hidup Yakub ini benar-benar mengubah seluruh hidupnya, sehingga akhirnya Yakub menjadi seorang yang hidupnya sepenuhnya percaya, bersandar, beriman, dan berserah kepada Allah untuk menggenapkan seluruh rencana lebih daripada dirinya sendiri. Karena itulah maka ketika meninggal, Yakub dia meninggalkan warisan rohani bagi anaknya. Dia memberkati mereka satu persatu supaya mereka tahu bahwa sumber berkat itu dari Tuhan, bukan dari usaha dan kemampuan manusia. Dan ketika dia menarik kaki ke ranjang, itu adalah satu gambaran bahwa dia sepenuhnya percaya, dia sepenuhnya berserah, dia sepenuhnya siap untuk dijemput oleh Allah, karena dia tahu Allah mengatur yang terbaik dalam seluruh hidupnya. Lalu saudara sekalian, kita melanjutkan ketika kita terus membaca Alkitab, kita akan menemukan satu sosok yang bernama Yusuf. Yusuf yang adalah seorang yang pada saat yang meninggal, dia adalah seorang yang mencapai puncak posisi sebagai orang nomor 2 di negeri Mesir. Tetapi Yusuf dia mengetahui bahwa yang dia rindukan dalam hidupnya itu bukan hanya segala kemegahan, bukan hanya segala kejayaan dan kekuasaan yang ada di dalam dunia. Tapi Yusuf meninggal dengan sebuah pengharapan terhadap apa yang Tuhan janjikan kepada umat Israel, yaitu satu negeri Kanaan yang dijanjikan. Itulah sebabnya ketika Yusuf dia meninggal dunia, dia berpesan kepada mereka supaya nanti jenazahnya dibawa ke negeri Kanaan untuk dikebumikan di negeri yang telah Tuhan janjikan. Yusuf meninggal dengan sebuah pesan dan satu harapan untuk menerima berkat Tuhan yang jauh lebih besar yang ada di depannya. Yang walaupun pada saat itu dia belum melihat, tapi dengan iman dia menantikan Tuhan akan memenuhi apa yang dijanjikan itu. Lalu saudara sekalian, kita melihat dua tokoh besar yang menjadi pemimpin besar bangsa Israel, yaitu Musa dan juga Yosua. Mereka adalah dua pemimpin besar yang telah berhasil membawa umat Israel meninggalkan Mesir dan memasuki negeri Kanaan. Firman Tuhan menyebut mereka berdua sebagai abdi Allah atau hamba Allah. Dan hamba Allah ini, status ini bukan hanya diberikan kepada mereka ketika mereka dipanggil Tuhan, tetapi yang sangat penting adalah pada saat mereka meninggal dunia, mereka disebut sebagai hamba atau abdi Allah. Saudara sekalian, mereka adalah orang-orang yang telah berpegang teguh kepada panggilan Tuhan. Mereka adalah orang yang setia pada panggilan Tuhan sebagai hamba Allah. Bukan hanya mempunyai sebuah awal yang baik, tapi mereka mampu menyelesaikan panggilan ini, sehingga mereka meninggal sebagai hamba Allah yang setia. Ketika kita mau membaca dan melihat satu persatu saudara sekalian,
maka kita akan melihat begitu banyak tokoh-tokoh, teladan-teladan yang telah meninggalkan jejak iman, yang oleh Ibrani mengatakan mereka itu adalah seperti awan di langit yang menjadi penuntun dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Dan tentu ketika kita melihat dari deretan nama-nama orang-orang yang telah menyelesaikan hidup dengan baik, maka pada akhirnya kita akan bertemu dengan satu sosok dan pribadi yang agung, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus dia telah meremehkan segala penderitaan yang ada di depannya. Dia telah menanggung segala penderitaan karena dia tahu ada kemuliaan yang sedang menantikan dia. Dialah menjadi sasaran iman kita yang paling agung. Dialah menjadi teladan iman kita. Dialah yang menjadi tempat di mana kita menatapkan mata kita di dalam segala keadaan hidup untuk tetap bisa teguh dan setia. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus, dia telah mengakhiri, menyelesaikan sebuah perjuangan iman dan menjadi teladan yang hidup bagi setiap kita. Karena itu maka pada hari ini kita juga melihat bahwa ketika kita melihat akan deretan orang-orang beriman yang mendahului kita, saudara, kita bukan hanya melihat apa yang terjadi dalam sejarah, apa yang terjadi dalam Alkitab kita. Tapi kalau kita melanjutkan, kita akan menemukan akan deretan orang-orang beriman yang berjejer satu demi satu di depan kita. Mereka adalah orang yang sudah berhasil menyelesaikan pertandingan iman sampai pada akhir. Dan mereka adalah orang menjadi saksi iman kita yang menuntun hidup kita. Termasuk hari ini, orang yang kita kasihi, Bapak almarhum Benyamin Wongso. Hari ini beliau juga sudah layak untuk dimasukkan dalam daftar deretan orang-orang beriman yang menjadi teladan bagi kita dalam perjalanan hidup. Karena itu Ibrani mengatakan, teladanilah, perhatikanlah akhir hidup mereka, dan teladanilah mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah meneladani dan mengikuti Yesus Kristus, yang adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Hanya ketika kita melihat pada Kristus, kita akan melihat sebuah arti dan nilai hidup yang dimiliki oleh orang-orang yang setia sampai pada akhir hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa hari ini perasaan kehilangan dari Bapak Ibu tentu jauh lebih besar daripada saya. Secara pribadi, memang dari sejak kecil saya sudah mengenal almarhum. Karena almarhum pernah melayani juga di Gereja Kristen Kalimantan Barat. Beliau pernah melayani di GKKB. Dan saya sendiri bertumbuh di GKKB. Jadi saya dari kecil sudah mendengar nama beliau. Dan bersyukur pada Tuhan karena dalam sekitar 10 tahun terakhir ini, kami bersama-sama melayani di persekutuan gereja-gereja Tionghoa di Indonesia untuk wilayah Kalimantan Barat. Nah, itu adalah menjadi kesempatan yang lebih besar di mana kami sering bertemu. Setidaknya ketika kami ada rapat, ada persekutuan, maka beliau selalu hadir bersama dengan semua di dalam rapat-rapat seperti itu. Saya sendiri sangat kagum kepada kerendahan hati beliau. Walaupun secara usia beliau adalah seorang senior, tetapi beliau selalu mau merendahkan diri untuk berkumpul dengan kami yang tanda kutip, ya walaupun saya sendiri juga harus mengakui saya tidak muda lagi. Tapi beliau tetap mau bersama dengan kami yang tanda kutip masih muda. Dan kami bisa bersama-sama melayani, merencanakan banyak hal. Nah, saya melihat ini sebagai satu teladan
yang telah almarhum tinggalkan. Dalam beberapa kali pertemuan, percakapan dan sebagainya, karena beliau juga cukup kenal dengan orang tua saya, ya. Orang tua saya, papa dan mama saya sudah dipanggil Tuhan beberapa tahun lalu. Dan setiap kali ketika orang tua saya masih ada, kalau kami bertemu, dia pasti menanyakan tentang kondisi orang tua. Dia pasti meminta saya untuk menyampaikan salam. Bahkan dia kadang-kadang memberi masukan-masukan, oh kalau orang tua itu harus begini, harus begitu. Itulah hati seorang yang peduli kepada sesamanya. Dan tadi saya mengatakan bahwa apa yang beliau lakukan di tengah-tengah ibu bapak saudara-saudara yang tentu jauh lebih daripada apa yang saya alami. Baik dari keluarga, anak-anak yang telah menyaksikan bagaimana almarhum dengan setia telah mendidik dan membesarkan keluarga dan anak-anak dengan baik. Dan juga bagaimana almarhum telah dengan setia melayani Tuhan dan gerejanya, melayani membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini sampai pada saat almarhum sudah tidak bisa secara fisik untuk melayani. Tapi saya tahu hatinya ada di tempat ini. Hatinya adalah untuk gereja ini. Beliau telah memberikan hidupnya untuk Tuhan dan gereja. Kita bersyukur untuk satu sosok dan pribadi yang begitu luar biasa. Dan itulah teladan iman yang kalau kita coba untuk kumpulkan satu persatu, itu akan menjadi sebuah gambaran yang begitu indah, yang bisa kita teladan di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagaimana tadi kita sudah melihat tentang contoh dan tokoh-tokoh iman, maupun juga Bapak almarhum yang ada di depan kita. Saya ingin menyimpulkan beberapa hal yang kiranya bisa menjadi satu kekuatan bagi kita yang masih diberi kehidupan di dunia ini. Bagaimana kita menjalani sambil meneladani mereka yang sudah meninggalkan kita. Yang pertama adalah, saudara sekalian, kita mempunyai Allah yang setia. Allah yang menyertai kita melewati segala suka dan duka dalam hidup ini. Hidup manusia tidak sempurna, hidup manusia tidak selalu lancar. Tetapi pada akhirnya, ketika mereka bisa menyelesaikan hidup mereka dengan baik, itu adalah bukti kesetiaan Allah kepada kita. Saya sering mengatakan bahwa kalau kita merasa kenapa hidup saya masih ada pergumulan, mengapa masih ada masalah, maka jawabannya hanya satu, karena hidup kita belum selesai. Pada saat kita menyelesaikan, kita akan melihat rencana Tuhan. Karena itu kita percaya kepada kesetiaan Tuhan memimpin setiap kita. Setiap kita Tuhan memberikan jalan hidup yang berbeda-beda. Pergumulan dan masalah hidup kita berbeda-beda. Kita tidak perlu memperbandingkan satu dengan lain. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menjalani sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tentukan. Dengan setia sampai pada akhir. Yang kedua, saudara sekalian, biarlah hidup kita juga bisa meninggalkan warisan iman yang berharga bagi orang yang ada di belakang kita. Kita lihat tokoh-tokoh iman, kita juga lihat almarhum hidupnya tidak sia-sia, karena walaupun hari ini dia sudah tidak bersama dengan kita, tapi saya percaya beliau sudah meninggalkan begitu banyak nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran, teladan-teladan hidup, perhatian, dan semua itu pasti akan terkenang bagi kita semuanya. Itulah warisan-warisan yang indah, yang tidak akan pernah usang oleh waktu. Kiranya Tuhan juga menolong supaya ketika kita menjalani hidup ini, kita juga meninggalkan jejak-jejak iman bagi orang di belakang. Supaya mereka juga tahu bagaimana untuk menjalani hidup ini ketika mereka melihat teladan hidup kita. Yang ketiga, marilah kita selalu hidup dengan satu pengharapan yang lebih besar. Yusuf ketika dia meninggal walaupun di puncak kejayaan,
Tapi dia tidak puas dengan apa yang ada di depan mata karena dia sedang menantikan sebuah pengharapan dan janji yang jauh lebih besar yang Tuhan sediakan bagi dia. Dia tahu ada janji tanah Kanaan yang menjadi berkat Tuhan bagi umat pilihannya. Hari ini kita juga sama. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan pergumulan, penyakit, perang, berbagai macam masalah yang ada. Saudara-saudara, kita semua adalah orang yang mempunyai pengharapan yang jauh di depan. Ya walaupun hari ini kita belum melihat, dan pengharapan itulah yang akan selalu menjadi kekuatan bagi kita di dalam menghadapi setiap pergumulan dan masalah yang ada di depan kita. Janganlah menjadi orang yang tidak punya pengharapan. Sebab hanya pengharapan itulah yang bisa menjadi kekuatan bagi kita tetap persevere, tetap bisa bertahan, tetap bisa setia, tetap bisa teguh sampai pada akhir. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya percaya sepenuhnya bahwa ketika Tuhan memanggil orang kita kasihi, pasti Tuhan mau melalui peristiwa ini untuk berbicara kepada setiap kita masing-masing. Kepergian beliau oleh firman Tuhan mengatakan adalah berharga kematian orang yang dikasih Tuhan. Saudara, ini bukan satu kematian yang sia-sia. Itu bukan satu kematian yang tidak baik. Tapi ini adalah satu kematian yang penuh arti. Kematian yang berharga. Dan Tuhan mau melalui kematian ini untuk berbicara pada setiap kita. Kiranya ketika almarhum sudah meninggalkan, kita lebih setia, lebih sungguh-sungguh lebih giat untuk melanjutkan apa yang telah beliau mulai. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami yang di surga, kami tahu bahwa kami hari ini berdiri di antara orang-orang yang telah mendahului kami. Mereka berjejer seperti awan tiang awan yang menjadi teladan kami, yang selalu memberikan kami semangat dan berkata, ayo maju terus, jangan menyerah dan pantang menyerah. Mereka adalah orang yang sudah mengakhiri hidup mereka dan menjadi teladan. Kiranya hari ini juga kepergian dari almarhum Bapak Benyamin Wongso juga menjadi satu teladan dan motivasi bagi setiap anak Tuhan, khususnya umat Tuhan di gereja ini, untuk lebih giat, lebih sungguh-sungguh setia untuk mengikuti dan berikut. Kiranya firman-Mu menguatkan dan memberkati kami. Kami mengucap syukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah dibagikan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Lagu berikut adalah salah satu lagu favorit beliau semasa hidup. Lagu ini mempresentasikan kesetiaan beliau dalam melayani. Jadi hidupnya hanya melayani dan hari ini. Itulah yang memberikan teladan kepada kita semua, khususnya jemaat GSP Sumedana. Teladan yang luar biasa, yang patut kita contoh, yang patut kita teladani. Hidup ini adalah kesempatan. Kita angkat pujian ini sebelum mengakhiri ibadah penghiburan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Biarlah apa yang beliau tinggalkan sungguh-sungguh boleh menjadi contoh baik bagi kita semua
terutama dalam hal melayani Tuhan dengan kesetiaan sampai Tuhan menjemput kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Kita buka suara kita bersama-sama agar sharing. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan pakai hidupku. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan pakailah hidupku. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagi pujian sekali lagi dari awal lebih sungguh lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Semua buka suara kita. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya mengundang semua jemaat aktif ini. Kita akan nyanyikan doksologi pemberkatan oleh pendeta Samuel. Kita angkat suci doksologi bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dan pemeliharaan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha Kristus datang kembali. Amin.
Satu dulu. Acara selanjutnya kita ada acara kesan dan pesan dari beberapa ya, undangan maupun dari majelis kita. Yang pertama, kita langsung saja ya. Yang pertama kita akan mendengarkan kesan dari Ketua Majelis Jemaat kita, Penatua Agus. Waktu dan tempat saya bisa. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan yang kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita menghadiri hari bagaimana orang tua kita panggil Tuhan untuk kembali sama dengan dia. Yang terhormat para tamu kita juga untuk Pak Pendeta Samuel, sama istri dan juga para pendeta-pendeta lainnya dan berserta hamba Tuhan dan para jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Beliau orang mengajarkan kami tapi bagaimana kami menjadi orang yang sungguh hidup yang biasa, bukan yang biasa tapi hidup di dalam Tuhan dengan sungguh. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Samuel tadi, teladan yang tidak bisa kita lupakan. Mungkin pengalaman saya pribadi, saya dari kecil sudah di gereja, dari sekolah minggu, kemudian sampai remaja, pemuda, dan sampai saat ini. Dan moto beliau yang sering dia ucapkan, yaitu yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada menjadi ada. Mungkin saya rasa para teman-teman penatua saya merasa juga. Mungkin merasa dulunya kita siapa. Ya. Saya rasa kita bisa merasakan kehilangan beliau. Dulu kami adalah anak kampung. Mungkin teman-teman saya juga sama. Kami anak biasa, tidak ada apa-apa. Doa beliau lah yang sampai saat ini kami bisa hari ini. Karena doa beliau lah kami bisa menjadi seorang yang lebih baik, menjadi seorang pribadi yang bisa menunjang gereja, bisa membantu gereja, sampai kami bisa, puji Tuhan, bisa bangun gereja. Beliau ada pribadi yang sederhana, terus terang memang sangat sederhana. Tidak ada, jujur dari saya pribadi, saya tidak ada ambisi. Yang dari beliau itu mau kita yang wah, tidak mau penampilan bahwa saya ini seorang pendeta yang wah, enggak, dia enggak show, tapi dia hanya teladan. Enggak perlu show up, tapi teladan. Tapi aku buktikan bahwa aku harus setia sampai mati. Itu yang saya mau belajar. Ya. Tidak gampang, ya. Tidak gampang. Jadi seorang hamba Tuhan dari awal, dari dia muda susah, sangat susah, sampai dia tua pun dia masih sangat menjaga gereja ini. Saya sangat bersyukur. Ya. Terima kasih segala apa yang sudah diperbuat oleh
pendeta Benjamin Wongso dalam kehidupan gereja kami dan kehidupan kami pribadi. Ya. Saya juga bersyukur saya punya koko sama Cece yang baik juga, dan punya Simo yang saat ini yang tidak pernah saya tahu Simo Bako tidak berhenti mendoakan kami. Dia berlutut tiap malam itu hanya berdoa berjam-jam untuk para jemaat. Tidak pernah lelah, yang kami pernah lihat umur 70 masih mission trip kemana-mana. Saya rasa kita sekarang umur 40-50 merasa udah rasanya susah, tapi beliau itu ya, semangat pelayanannya yang tidak bisa kita lupakan, sangat luar biasa. Ya. Dan dalam benak saya pribadi, sosok dia adalah sosok bapak. Ya, pengajaran kami dari benar-benar membuat kami menjadi hari ini, dan kami dapat belajar banyak, bukan hanya dari segi kami kehidupan, tapi sungguh hidup di dalam Tuhan dengan sungguh, dan kami bisa menjadi orang sampai hari ini. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah hadir. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan karena saya juga merasa sangat berduka dengan beliau, tapi saya bersyukur saya sempat kemarin sebelum Imlek ya, saya ke Surabaya, saya bertemu beliau, dia sama Simo juga. Saya lihat beliau mukanya sangat senang. Saya datang, saya hampiri, nggak usah, saya mau foto. Saya mau duduk di kursi roda, saya mau foto keluar. Saya jauh-jauh diajak foto di depan TV yang wah, senangannya luar biasa. Walaupun keadaan stroke, ya. Pesan beliau untuk kita semua memang, ayo bangun gereja ini, bangun jemaat kita, bangun iman gereja kita, ya, bangun semangat pelayanan yang nggak pernah berubah. Itu terus yang ngomong kita. Doa terus. Ya, agar gereja kita makin baik. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Jadi beliau adalah sosok Bapak rohani, seorang gembala yang sangat mencintai domba-dombanya, khususnya domba-dombanya di gereja ini. Tidak pernah pilih kasih. Saya yakin setiap kita yang dari kecil di sini maupun yang baru ya punya kesan tersendiri dengan beliau. Tapi saya juga yakin semua pasti mempunyai kesan yang tak terlupakan. Kesetiaan beliau melayani itulah yang saya kira belum bisa ditandingi oleh ya jemaat-jemaat di sini ya. Benar kata Pak Agus, walaupun 70-an tahun, 80 tahun, kalau beliau masih sehat, tetap dia akan ikut mission trip. Kemana saja dia ikut. Ya, karena semangat pelayanannya yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini sungguh menjadi teladan bagi kita dan bisa kita juga laksanakan dalam kehidupan pelayanan di gereja ini. Berikutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Pendeta Daud Junaidi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, saya Pendeta Daud Junaidi mewakili gereja Agape dan Yayasan Agape yang ada di Siantan. Berduka cita yang sangat mendalam. Ya, sebenarnya saya pribadi ya sangat mengenal dengan orang tua ini. Karena sejak umur saya 6 tahun, 7 tahun, ya kami sama-sama hidup di sekolah kitab Ansandari Korea.
Ya, jadi kami mengenal istimewa waktu weekend. Ya, selalu mengikuti orang tua ini pergi ke kampung-kampung untuk memberitakan Injil. Apalagi jalan rusak, jalan mendaki, jalan yang becek. Ya, beliau selalu menggendong saya. Ya, untuk pulang boleh sampai di rumah. Apalagi ibu pendeta yang pertama, ya satu letting dengan orang tua saya tamat tahun 64 di Sandari. Ya, memang saya sendiri sangat kehilangan orang tua ini. Ya, selalu memberi dorongan, kekuatan, ya untuk melanjutkan perjalanan pengabdian. Ya, memang tidak mudah, Daud katanya. Tapi saya yakin bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada kamu. Ya, kalau tidak salah 2-3 minggu lalu, ya saya kontak Simu dan bisa berbicara dengan beliau. Ya, pada saat itu memang sudah sangat lemah. Ya, keadaan beliau ini. Ya, kalau saya melihat beliau, saya teringat sebelum orang tua saya menghembus napasan terakhir. Ya, almarhum pendeta Angela Junaidi panggil saya. Dia bilang, Daud, kamu harus melanjutkan pelayanan pelayanan Tuhan ini dengan baik. Pada saat itu saya tidak bisa apa-apa. Saya meneteskan air mata. Saya bilang, Pak, saya tidak tahu apakah saya sanggup untuk melanjutkan pelayanan ini dengan baik. Ya, bagaimana dikasih dalam Tuhan. Ya, atas kepergian orang tua ini, ya, semua beli satu teladan yang baik. Dia sudah mengakhiri, ya, akan pelayanan misi, mulai dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Ya, saya juga ingin, ya, seperti orang tua ini, ya, seperti pesan orang tua saya, ya, pelayanan sudah dirintis oleh orang tua saya. Apakah saya mampu untuk melanjutkan pelayanan untuk seterusnya? Ya, saudara kasih dalam Tuhan, ya seperti yang tadi, bahwa hidup ini adalah satu kesempatan. Ya, kita sebagai hamba Tuhan, maka kita tetap setia dan setia. Ya, boleh melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan sekali lagi saya pribadi, ya, kepada saudara Barnabas, ya, ucapkan, ya, selamat berduka cita, agar penghiburan Tuhan selalu, ya, dapat memberi kekuatan pada keluargamu, ya, agar kita terus, ya, boleh melanjutkan perjalanan ini seperti yang sudah ditempuh oleh Bapak Pendeta dan orang tuamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Daud Junaidi. Berikutnya kita akan mendengarkan pesan dari perwakilan keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Barnabas Tanura. Waktu dan kita siap-siap. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kalau Abang diizinkan melihat dari surga, dia akan pasti senang sekali. Karena Bapak Ibu sudah susah payah untuk hadiri acara beliau. Ya. Nah, saya sebagai anak punya beberapa pesan terhadap orang tua kami. Bapak kami ini, Pak Benyamin Wongso, dia selama hidupnya itu seperti kata Agus bilang, dia adalah seorang yang sangat sederhana. Kita kenal beliau orang sangat sederhana. Bajunya mungkin tahunan tidak diganti, dia juga enjoy saja. Ya kan? Dia kemana saja, makan apa saja, tidur di mana saja, nikmat sekali. Ya, orang yang sangat sederhana sekali. Nah, saya mengenal beliau dari kecil.
Karena kesederhanaannya dia melihat bagaimana dia seorang hamba Tuhan, saudara. Dia tahu seorang hamba Tuhan ada kalanya sangat susah sekali. Saya pernah waktu di Bengkayang tahun 80 lebih. Saya masih kecil SD waktu itu, saya sama Susan. Kurang lebih 6 bulan, saudara. Tidak ada gaji, tidak ada penghasilan bulanan untuk beliau, untuk keluarga. Saya sama adik saya, Susan, harus kita buat kue sama mama kami yang sudah almarhum. Buat kue kita titipkan ke toko-toko untuk menghidupi keluarga kami. Nah, saya melihat bagaimana kesederhanaannya. Dia melihat bagaimana ketika dia lagi susah pun dia bisa menikmati. Dia tidak bisa menjalani semuanya itu. Ya, beliau sudah melayani Tuhan 50 tahun lebih. Ada 6 gereja yang dia sudah layani. Dari Sungai Raya Singkawang, dari Sentebang, ya, dari Dabo Singkep di Riau sana. Terus pernah juga di Parit Baru di sini, di Bengkayang, dan terakhir 35 tahun di sini. Dia melayani Tuhan dengan kesederhanaannya. Tidak bukan yang macam-macam berpolitik dan sebagainya, tidak. Orang yang sangat sederhana, lurus-lurus saja. Dan saya merasa saya bangga dengan bapak saya. Karena kesederhanaannya dia bisa melewati sampai saat ini. Ya, ada saksinya juga Pak Sudirman Sin waktu di Bengkayang. Ya, waktu itu Pak Sudirman jaga toko buku, saya masih kecil, saya juga jaga toko. Karena kami tinggal di lantai 2 di ruko di Bengkayang waktu itu. Nah, saya belajar satu lagi bagaimana Pak Bong selama hidupnya orang yang sangat percaya sama Tuhan dan punya visi. Saudara, ketika pertama dia layanan dari Bengkayang, dia mulai rintis di sini, itu mulai dari nol, saudara. Dia habis pulang doa dari Taiwan, dia melihat suatu penglihatan tentang tanah ini. Tanah ini adalah tanah sawah, saudara. Dia melihat ada 2 pohon rambutan di sana. Waktu dia mau beli di sini, dia ajak saya sama Susan. Waktu itu dikenal sama Pak Burhan, mungkin ada yang kenal ya, di Gang Teladan kalau nggak salah. Nah, dulu bukan di Gang Teladan, dia masih tukang jahit di depan kebun binatang, saya masih ingat. Nah, antara lihat tanah ini, saya ikut waktu itu. Begitu dia lihat, dia langsung bilang, inilah yang Tuhan kasih dia lihat. Tanah sawah kosong. Dan dia percaya sama Tuhan, apa yang Tuhan kasih lihat, dia jalankan, saudara. Tanah kosong sekarang jadi gedung gereja, saudara. Luar biasa. Orang hamba Tuhan yang sederhana hanya punya kepercayaan sama Tuhan saja. Dari keadaan yang tidak punya apa-apa. Saya bercerita di Bengkayang kita 6 bulan tidak ada gaji. Tapi dia bisa beli tanah ini karena berkat pertolongan Tuhan. Dan saya menyaksikan, saudara, melihat peristiwa ini, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar biasa, bisa memakai seorang Pak Bong. Dulu Pak Bong itu 5 saudara. Nah, ini ada sepupu saya, ya, dari abang kedua. Abang keduanya Pak Bong, maksudnya. Ya. Nah, 5 saudara dari keluarga petani yang sangat miskin di Bengkawang. Yang merantau jadi supir truk, mungkin ada yang tahu ya supir truk ya. Terus akhirnya dia dapat panggilan untuk jadi hamba Tuhan. Dia sekolah di Angsang Dalit itu bersama mama saya. Dan dia melayani sampai sekarang, saudara. Orang yang sangat sederhana sekali. Dan dia sangat percaya apa yang Tuhan pimpin dalam hidupnya. Ya, melalui doa, pujian. Itu kesukaannya. Makanya tadi saya nangis kenapa? Lagu kesukaannya itu saya ingat waktu masih di Gading Garden, saudara. Dia nyanyi, oh Tuhan, dia angkat tangan. Pasti ingat ya, saudara-saudara ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Dan dia nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Dan saya merasa
Saya kehilangan momen seperti itu lagi. Bapak udah nggak bisa nyanyi seperti itu lagi. Tapi dia nyanyi di sorga, ibu kita, saudara. Dia nyanyi di sorga, kasih tahu kita, selama kita masih hidup, kita melayani Tuhan. Dan ada satu lagi yang saya belajar di beliau, adalah kesetiaan, saudara. Kekurangan jadi seorang hamba Tuhan, segala kelemahan dia lewati semuanya itu, ketidakmampuan dia lewati itu semua, tapi Tuhan mampukan dia untuk tetap setia sampai akhir hidupnya. Untuk itu saya katakan saya bangga punya seorang bapak seperti Pak Bong, orang yang sangat sederhana, tapi dia buktikan dia hamba Tuhan yang setia. Mungkin berapa persen hamba Tuhan bisa seperti beliau? Saya masih hidup, saya juga tidak bisa, belum tentu bisa seperti beliau. Tapi dia sudah kasih contoh. Mungkin yang terakhir, saudara, untuk para penatua yang ikut beliau dari anak sekolah minggu, yang dulu naik sepeda ke sini, karena ada yang jalan kaki di sini. Saya dulu jalan kaki, orang Tuhan sudah berkati dan sebagainya. Kalian akan kangen dengan marahannya dia, kangen dengan omelannya dia. Kita udah nggak bisa dengar omelannya dia. Mungkin omelannya menyakitkan, tapi itu kebaikan buat kita semua. Harapan saya, tetap setia melayani Tuhan. Lanjutkan apa yang Tuhan percayakan buat Pak Bom. Biar gereja ini bisa selesai seperti permintaan beliau. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan kesaksian? Saya berikan satu kesempatan, mungkin undangan Jumat atau ada yang mau berikan pesan-pesan sebelum kita akhiri. Oke, kalau tidak ada, saya akan menyampaikan beberapa hal. Pengumuman besok kita tetap ada ibadah penghiburan ketiga, malam ketiga. Masih jam yang sama, pukul 7 waktu Indonesia Barat di gereja ini, masih di lokasi ini. Terus bagi jemaat yang ingin mengantar prosesi pemakaman di Singkawang, ya, dapat mendaftarkan diri dulu ke GI Anwar Susanto, ya, supaya bisa didata berapa banyak yang akan ikut ke sana. Kalau jemaat terlalu banyak, kita mungkin bisa sewakan bis untuk berangkat ke sana pada hari Kamis, Pak, ya. Hari Kamis jam 7.30 kita akan berangkat. Sebelum jam 7 kita sudah ada di gereja ini. Itu untuk pengumuman. Kita akan masuk dalam pokok doa sebelum ditutup semua rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kita berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepala. Kita berdoa agar kita semua yang hadir pada malam hari ini benar-benar diberikan kekuatan oleh Tuhan, penghiburan, jalan teladan yang telah beliau tinggalkan untuk kita, boleh kita laksanakan, kita capai bersama-sama untuk kemajuan pelayanan, terutama untuk gereja kita di tempat ini. Biar kita boleh sungguh-sungguh menjadi seorang pelayan Tuhan, pengikut Kristus yang setia sampai akhir hayat kita. Kita berdoa bersama-sama. Serahkan selagi kami masih hidup sekian pertolongan dari Bapak kami menjadi anak kami lebih setia lagi awal kita serahkan semua prosesi acara perkabungan ini, mulai dari acara penghiburan besok sampai kepada acara pemakaman pada hari Kamis. Kita berdoa untuk semua berjalan dengan baik, baik cuaca,
dan semua proses berjalan dengan lancar untuk semua panitia, keluarga, semuanya boleh bersama-sama bekerjasama dengan baik sehingga acara demi acara dapat berlangsung dengan baik. Kita berdoa bersama-sama. Semoga kami serahkan Tuhan untuk proses ini acara menginginkan Tuhan dari besok sampai pada teman-teman mereka nanti akan Tuhan. Tuhan boleh menyertai dan memberkati setiap acara ini. Segala hal-hal di tangan semua berserahkan ke Tuhan. Terus dan menyertai dan memberkati semuanya agar semua baik dan Allah sendiri. Berkati semua umat Tuhan ini maupun panitia berdoa hamba Tuhan dan keluarga semuanya ditinggalkan beliau bersama-sama bersama dan kesusahan acara. Terima kasih bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Bapak. Terima kasih untuk doa penutup Pendeta Sudirman boleh dipimpin. Saya bersilakan. Terpujilah nama Tuhan. Damai sejahtera di tempat yang tinggi sudah menyertai kami malam ini. Bapa, kami datang dan untuk menghadap tahta-Mu. Engkau sudah menolong kami saat ini. Atas anugerah Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau sudah menolong kami hari ini Tuhan. Kami tak lupa mengucap syukur Engkau sudah memimpin keluarga Bapak almarhum dari Surabaya, Jakarta sampai dengan selamat. Dan kesehatan sudah Engkau berikan hari ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu yang sudah Engkau menolong. Kami tahu Engkaulah yang ada bersama dengan kami. Sampai saat ini segala ibadah kami dari awal sampai akhir saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menolong kami. Ibadah kami Engkau sudah memberkati, firman-Mu kami dengan Engkau pasti memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini. Supaya kami kembali malam hari ini Tuhan kami tidak sia-siakan firman-Mu, memberikan kekuatan kepada kami. Lebih-lebih Bapa kami yang kami kasih Engkau panggil kembali. Dia telah memberikan teladan contoh bagi kami untuk mengikuti teladan beliau hari ini. Terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Rangkaian ibadah kita sudah selesai. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua tamu undangan, keluarga yang telah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan pada malam hari ini. Tidak lupa kami juga menginformasikan gereja telah menyediakan konsumsi berupa bubur ya. Jika ada yang
disempatkan boleh menikmatinya bersama-sama sebentar sebelum pulang ke rumah masing-masing. Ya, puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Kami ulangi sekali lagi, jika ada jemaat undangan keluarga yang mau berfoto silakan saja ya, sambil menikmati tiga hidangan yang telah disediakan. Jadi ada yang kosong nggak? Hah? Ada foto yang kosong nggak yang hanya ini? Nanti para penatua hamba Tuhan bisa juga foto bersama-sama ya, karena hari ini lengkap mungkin para penatua hamba Tuhan bisa berfoto bersama dengan keluarga ya. Yang penatua bisa maju ke depan dengan hamba Tuhan dan keluarga. Kita foto bersama ya sebentar. Penatua hamba Tuhan, undangan hamba Tuhan ya. Di atas atau di atas tapi tinggal semua ya.
Dari dulu biar tidak fokus. Dapat nggak tadi? Kan? Mengaku aja atau mengaku ada badannya menjadi kayak gitu ya. Gitu ya. Kayak gini ya. Oh iya. Gigil dibasahkan. Yang kiri, Gus. Oke, ini. Agak menyusut sekarang. Pasti online. Bapak kalau nggak ada mana? Hilang. Siap. Oke. Ini yang biasa wajah ini wajah. Ya lihat sini bagus. Enggak gaya. Sini. Di sini ya satu dua satu dua. Dengan keluar mana? Yang kamu mau silakan ya. Karena fungsi obat-obatan adalah Sabar nafas. Pak Lukas sama Si Susan. Pak Lukas
Masker bisa lepas nggak? Saya Masker lepas aja ya. Mau pakai atau lepas aja deh biar nampak. Ayo, umpai sini. Oke, lihat sini ya. Oke, ayo lihat sana. 1, Ya, 2, 3. oke. 1, 2, 3. Oke, ya, oke. HP dulu. Oke, kalau Aktivitas kita sih like. Kan orang tak perhatikan ya. Masih ada yang keluarga boleh? Oh, foto keluarga. Ya. boleh geser. Ini semua. 1, 2, 3. Oke. kan gitu sih. Pinjam ya. Tulisannya itu udah ampun. Oh, jadi itu bulan Juni. Tanggal 28 ya telepon donor keluarga. Pasti datang. Dan teman-teman lama bersama. Udah lama nggak ketemu. Pernah waktu dari
Ya, waktu nenek hidup kedua aku anaknya aku. Kita kesini juga. Tahun 60 tuh dengan Si ano tuh yang disebut tuh isinya dan bukan yang enak jatuh dulu ya pakai masih baik pakai lana.
Udah lambat, sampai jam setengah 5. Oh. Ya, gracias.
Makanya tapi yang lain yang